يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi, amma ba'd. Ikhwah fillah, azani Allahu ayyakum, pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita pada bulan yang penuh berkat ini, bulan yang penuh dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua bisa mendapatkan sedikit dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat luas tersebut. Salawat serta salam kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad SAW, begitu pula para sahabatnya, karib kerabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwah fillah, azani Allahu ayyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesabaran dan dengan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Ali Imran, Ya ayyuhalladzina amanu sbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran kalian. Begitu pula firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zumar, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan Allah menjanjikan pahala yang sangat besar, pahala yang tak terhingga hanya untuk orang-orang yang memiliki sifat sabar. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Ahqaf, Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana rasul-rasul sebelummu yang memiliki keteguhan hati, mereka bersabar. Ikhwah fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Naam, ya, sabar. Sabar adalah sebuah kalimat yang sangat ringan untuk diucapkan. Sabar adalah nasihat yang sangat sering kita dengar. Sebuah nasihat yang sudah tidak asing di telinga kita. Namun sabar adalah sebuah perbuatan yang membutuhkan kesungguhan hati. Sabar adalah sebuah amalan yang sangat berat untuk dijalani. Wa azani Allahu wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Baqarah, menjelaskan tentang beratnya sebuah sifat sabar ini, sebuah amalan yang dinamakan dengan sabar ini. Allah ta'ala berfirman, Wasta'inu bis sabri was salah, fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sabar dan salat, karena sesungguhnya keduanya adalah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ikhwah fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Maka tidak heran, karena beratnya sifat sabar ini, beratnya amalan sabar ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan pahala yang tak terhingga, menjanjikan pahala yang sangat besar, menjanjikan pahala yang tidak bisa terhitung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh hanya orang-orang yang sabar yang akan dilipat gandakan pahalanya hingga tidak terhingga, hingga tidak dapat terhitung, hingga tidak ada sebuah batasan dalam pahala tersebut. Ikhwah fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Para nabi dan rasul adalah orang-orang yang paling sabar, karena mereka adalah orang-orang yang paling berat cobaannya, paling susah ujiannya. Mereka adalah para nabi. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Tidak ada satupun insan yang cobaannya melebihi para anbiya. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang paling berat cobaannya, yang paling susah ujiannya setelah para nabi adalah orang-orang yang memiliki sifat mirip dengan para nabi, orang-orang di bawah para nabi. Mereka adalah orang-orang yang berat kesabarannya. Namun dengan cobaan-cobaan yang begitu berat, dengan ujian-ujian yang begitu susah, mereka para nabi tidaklah semangat mereka kendor, kemudian mereka loyo dalam berdakwah. Tidak, mereka para nabi dengan beratnya ujian mereka tambah semangat untuk berdakwah. Nabi Lut diuji dengan istrinya yang menentang dakwahnya.
Nabi Nuh anaknya tidak mau mengikuti Nabi Nuh alaihi salam hingga Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan anaknya. Kemudian nabi-nabi yang lain memiliki cobaan yang sangat berat, namun mereka tetap menjalani kehidupan. Mereka tetap untuk melaksanakan dakwah yang Allah perintahkan kepada mereka. Inilah para nabi dan rasul. Begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ehwahwillah azani Allahu wa iyyakum jami'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan sebuah cobaan, menguji kita dengan sebuah ujian, menguji kita dengan musibah-musibah yang datang, Allah Subhanahu wa taala juga menguji kita dengan kenikmatan. Apakah kita bisa bersabar dengan kenikmatan yang ada? Apakah kita bisa mensyukuri kenikmatan yang ada? Ehwahwillah azani Allahu wa iyyakum jami'an. Kita lihat Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nabi Sulaiman diuji dengan kerajaan yang sangat besar. Jin-jin bisa ia kendalikan, angin juga bisa di bawah perintahnya. Namun Nabi Sulaiman alaihi salam diabadikan dalam sebuah Al-Quran, liyabluwani aashkuru am akfur. Semua ini adalah ujian untuk mengujiku. Apakah aku, kata Nabi Sulaiman, dapat bersyukur terhadap nikmat Allah, ataukah sebaliknya kufur terhadap nikmatnya. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam juga diuji dengan diampuni dosanya, baik yang akan datang maupun yang telah lalu sudah diampuni. Namun diriwayatkan dari istri beliau Aisyah rahimahullah, ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat malam berjam-jam hingga kakinya bengkak. Lantas Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau sholat sedemikian rupa hingga kakimu bengkak, padahal dosamu telah diampuni, baik yang akan datang maupun yang telah lampau?" Kita lihat jawaban dari Nabi Muhammad SAW. Afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku, wahai Aisyah, menjadi seorang hamba yang bersyukur atas nikmat tersebut? Ehwahwillah azani Allahu wa iyyakum jami'an. Fas-sabru 'ala ni'mah asyaddu minas sabri 'alal musibah. Karena sesungguhnya kesabaran atas kenikmatan lebih berat, lebih susah untuk dilakukan ketimbang kesabar terhadap suatu musibah. Maka berbahagialah orang-orang yang sabar, karena sesungguhnya pada hari kiamat para malaikat akan menyambut kalian, wahai orang-orang yang sabar, dengan ucapan salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian, keselamatan bagi kalian orang-orang yang sabar, karena antum telah sabar di dunia. Fa ni'ma uqbaddar, maka alangkah baiknya tempat kembali yang demikian. Allahumma ja'alna minas sabirin, Allahumma ja'alna minas sabirin, Allahumma ja'alna minas sabirin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.